Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiliarahan Alfiki, NIM 2022 1137 dari kelas Sistem Kontrol PCA. Dimana di sini saya akan merespon dan kasus dalam metode Madamni. Mana metode Madamni ini disebut juga dengan Minimax. Dan untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. Ada pembentukan himpunan fungsi, aplikasi fungsi, komposisi aturan, dan perangkat aplikasi. Dimana pembentukan himpunan fungsi itu yakni adalah variabel input maupun outputnya dibagi menjadi satu terlebih himpunan. Terus aplikasi fungsi aplikasinya itu yang digunakan adalah min, dan komposisi aturan itu ada 3 metode. Yang pertama metode max, metode additive atau sum, dan metode probabilistik atau OR. Dimana penugasan defusi ini input dari defusifikasi ini adalah suatu input yang diperoleh dari komposisi aturan fungsi, sedangkan output yang dihasilkan adalah merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fungsi tersebut. Dimana metode komposisi aturan ini adalah max, additive, dan sum, probabilistik, OR. Dimana solusi himpunan ini diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fungsi, kemudian menerapkannya ke output dengan operator OR yang dirumuskan sebagai berikut. Dimana USL atau S melakukan pengujian nilai fakultas fungsi sampai terangkai, dan UKF dalam istilah nilai fakultas konsekuen fungsi sampai terangkai dapat mendeteksinya, yang dimana solusi fungsi diperoleh dengan melakukan bundesung pada output daerah fungsi yang dirumuskan sebagai berikut. Dan probabilistik OR yang solusi fungsi dengan cara produk terhadap semua output daerah fungsi yang dirumuskan sebagai berikut. Contoh kasusnya itu dimana kita melakukan sistem penilaian kelayakan varietas nasabah dengan 2 input penghasilan sedang tinggi dan jumlah pinjaman kecil sedang besar. Outputnya itu kelayakan kredit, tidak layak, layak, sangat layak. Adapun pertama kita melakukan definisi fungsi keanggotaan, dimana variabel penghasilan dengan juta itu jika rendah 0 sampai paling juta, sedang 3 sampai juta tersebut ada tinggi 6 sampai 12 juta. Maka variabel pinjamannya yaitu jika dalam juta kecil sedang pinjaman 0 sampai 5 juta, sedang 4 juta sampai 9 juta, besar 8 sampai 15 juta. Dimana kelayakan itu tidak layak dengan nilainya itu 0 sampai 50, sedangkan layak 40 sampai 80, dan sangat layak 70 sampai 100. Untuk angkutannya atau triangle membership function, dimana kita menentukan aturannya atau fungsi rules, yang dimana jika penghasilan relatif besar maka tidak layak, dan jika penghasilan sedang pinjaman sedang maka layak, dan jika penghasilan tinggi dan pinjaman kecil sangat layak, dan jika penghasilan tinggi dan pinjaman sedang maka layak, dan jika penghasilan sedang dan pinjaman kecil maka layak. Pada kita melakukan angka 3 kasus uji itu nasabah mempunyai penghasilan juta dan pinjaman 6 juta. Signifikasinya bisa dilihat di sini. Kita mendapatkan hasil sedang dan tinggi, dimana yaitu 0,33 dan tinggi 0,33, dan kita mencari derajat keanggotaan untuk pinjaman 6, yaitu kita mendapatkan sedang yaitu 1 dan besar 0. Kalau kita melakukan kalkulasi aturannya, dimana di sini evaluasinya yang layak hanya aturan nomor 2 dan 4. Terus kita lakukan agregasi
dari aturan 2 dan 4 karena sama-sama menghasilkan layak, kita tetap mengambil max-nya tetap 0,33. Berikut langkah 7, diversifikasi atau metode steroid. Karena yang layak hanya 0,33, kita hitung nilai output dengan steroid dan tanda layak 40 sampai 80, di mana kita mengambil rata-rata layak tengah 40 tambah 80 per 2 sama dengan 60. Maka nilai diversifikasinya outputnya adalah 19,98. Tapi dalam diversifikasi kita mencari sentroid sesungguhnya, kita cari pusat massa totalnya karena hanya satu output, kira-kira hasilnya outputnya diversifikasi mendekati 60. Maka kesimpulan dari diambil adalah tabel tersebut dinilai layak untuk diberi kredit dengan skor layak sekitar 60. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.